Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vika Dian Aplia Resti, dosen jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya membelajarkan beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah pengembangan praktikum IPA. Hari ini saya akan menjelaskan strategi perkuliahan di mata kuliah pengembangan praktikum IPA yang telah dilakukan melalui delivery, interaction, dan assessment. Untuk mengetahui bagaimana mata kuliah ini dibelajarkan kepada mahasiswa, terlebih dahulu akan saya sampaikan deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah pengembangan praktikum IPA mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam mendefinisikan permasalahan praktikum IPA di SMP hingga mengembangkan solusi pemecahan masalah tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku berkaitan dengan permasalahan kontekstual. Berdasarkan deskripsi mata kuliah yang telah disampaikan, kemampuan mahasiswa yang diharapkan diuraikan melalui capaian pembelajaran program studi atau CPPS yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Selanjutnya akan diuraikan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari menjelaskan outcome dari pelaksanaan praktikum ilmu pengetahuan alam di sekolah menengah pertama sesuai kurikulum 2013. Selanjutnya, menggunakan pendekatan kemampuan proses sains dan hands-on activity dalam pengembangan LKS praktikum. Berikutnya, mengevaluasi hasil pengembangan LKS praktikum sesuai tuntutan kurikulum 2013 serta merumuskan pola pengembangan LKS sebagai alternatif solusi pemecahan masalah pelaksanaan praktikum IPA di SMP. Berbagai cara yang dilakukan untuk mencapai kemampuan mahasiswa yang diharapkan. Salah satunya perlu memperhatikan pemilihan materi pembelajaran, di antaranya meliputi outcome praktikum IPA di SMP, pengembangan LKS praktikum, tahapan pengembangan LKS praktikum yang meliputi tahapan define, yaitu definisi permasalahan pelaksanaan praktikum IPA di SMP sesuai kurikulum 2013, tahapan desain, mendesain lembar kerja siswa atau LKS sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan praktikum IPA di SMP, dan develop pengembangan LKS sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan praktikum IPA di SMP. Sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu asinkronus menggunakan Zoom, dan asinkron kolaboratif melibatkan mahasiswa untuk berdiskusi secara online maupun offline di luar pertemuan Zoom meeting. Metode diskusi yang dilakukan meliputi case-based learning dan project-based learning. Sedangkan penilaiannya adalah sebagai berikut. Persentase pelaksanaan pembelajaran dengan metode case-based learning yaitu 25%, project-based learning 25%, dan evaluasi pembelajaran yaitu melalui kuis, UTS, dan UAS juga total 50%. Berikut adalah pustaka yang digunakan di dalam mata kuliah pengembangan praktikum IPA, meliputi pustaka utama dan juga pustaka pendukung. Pustaka utama terdiri dari berbagai macam pustaka dari Anderson dan Cradwell, yaitu menjelaskan tentang tingkatan kognitif sehingga memudahkan mahasiswa di dalam merumuskan kompetensi yang akan disampaikan ke dalam LKS praktikum sehingga sesuai dengan capaian kurikulum 2013 dan juga karakteristik siswa SMP. Selanjutnya, pustaka berikutnya yaitu tentang standar kompetensi lulusan itu sendiri, model silabus di dalam pengembangan proses pembelajaran IPA-nya,
dan juga bagaimana melakukan asesmen pembelajaran di dalam LKS praktikum, serta pustaka pendukung yang meliputi informasi tentang keilmuan, yaitu dari ilmu biologi, fisika, dan kimia, serta terdapat buku tentang tahapan model pengembangan dari Tiaga Raja. Interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan sumber belajar, atau interaksi multi arah dicontohkan di dalam pertemuan kedua berikut, di mana di pertemuan ini sub JPMK-nya meliputi menjelaskan outcome dari pelaksanaan praktikum IPA di SMP sesuai kurikulum 2013. Sub JPMK ini dirumuskan ke dalam 2 indikator, yaitu mahasiswa mengenali manfaat praktikum dalam pembelajaran IPA berdasarkan kajian pustaka dan pengalaman. Mahasiswa menjelaskan outcome pelaksanaan praktikum IPA di SMP khususnya sesuai kurikulum 2013. Untuk mencapai kedua indikator ini, beberapa tahapan telah dilakukan oleh mahasiswa, yaitu sebelum pertemuan kedua berlangsung, mahasiswa telah membuat sintesis makalah. Kemudian, selama proses pembelajaran di pertemuan kedua, mahasiswa mendiskusikan hasil sintesis makalahnya secara berkelompok selama 50 menit tentang tabel yang menunjukkan kesesuaian manfaat praktikum yang disebutkan dalam kajian pustaka dengan pengalaman pribadi masing-masing anggota kelompok. Hal ini akan terjadi interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, di mana masing-masing individu menjelaskan bagaimana kegiatan praktikum yang telah dilakukan pada saat mereka SMP maupun SMA, sehingga informasi yang disampaikan oleh masing-masing individu mampu membentuk pemahaman secara menyeluruh tentang manfaat praktikum itu sesungguhnya. Setelah berdiskusi, mahasiswa juga menyimpulkan tentang manfaat tersebut, khususnya adalah manfaat praktikum di dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, dari manfaat praktikum yang telah dituliskan tersebut, diklasifikasikan manfaat praktikum mana yang termasuk output pembelajaran atau outcome pembelajaran atau memang keduanya. Dan di akhirnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan outcome pelaksanaan praktikum IPA di SMP sesuai kurikulum 2013 berdasarkan kajian pustaka. Di dalam kegiatan ini, selain mahasiswa berinteraksi dengan mahasiswa yang lain, mahasiswa juga terlibat interaksi dengan sumber belajar, di mana manfaat praktikum yang telah dirumuskan berdasarkan pengalamannya akan disinkronkan dengan manfaat praktikum yang telah didapatkan dari berbagai macam kajian pustaka atau sumber belajar yang relevan. Setelah masing-masing kelompok berada di breakout room, mahasiswa dari tiap-tiap kelompok akan kembali ke main room setelah waktu diskusi 50 menit selesai. Kemudian, mahasiswa dan dosen bersama-sama melakukan kegiatan evaluasi untuk merumuskan ataupun menjelaskan bagaimana outcome pelaksanaan praktikum IPA itu sendiri selama 50 menit. Dan harapannya dengan berbagai macam varian interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar, mahasiswa akan membentuk pengalaman yang utuh dan pengalaman yang bermakna tentang ketercapaian indikator. Interaksi antar mahasiswa yang dicontohkan di pertemuan kedua ini juga menjelaskan mengenai sub JPMK yang disusun berjenjang sesuai dengan tingkatan taksonomi Bloom, di mana diawali dengan menjelaskan outcome-nya, kemudian menggunakan pendekatan kemampuan proses sains, ini adalah C3, mengevaluasi hasil pengembangan LKS praktikum sesuai tuntutan kurikulum 2013 C5,
Dan yang terakhir adalah merumuskan pola pengembangan LKS sebagai alternatif solusi pemecahan masalah pelaksanaan praktikum IPA di SMP. Ini adalah C6. Harapannya adalah mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung selama 1 semester mampu menjelaskan permasalahan praktikum IPA di SMP dan juga mencari solusi permasalahan itu, yaitu dengan merumuskan pola pengembangan LKS sesuai dengan tahapan model pengembangan, di antaranya tahapan model pengembangan Tyagarajan. Berikut adalah tampilan sepadanya. Sebelum mahasiswa membuat sintesis makalah, ada rubrik penilaian untuk menjadi panduan maupun pedoman mahasiswa di dalam menyusun sintesis makalah, seperti yang dilihat sebagai berikut. Berisi tentang indikator capaian pembelajaran mata kuliah, aspek penilaian hingga penilaian itu sendiri. Misalnya, untuk aspek penilaian sistematika, mendapatkan skor 3 apabila menunjukkan sistematika yang lengkap, dilengkapi dengan halaman yang sesuai, dan sistematika rapi serta konsisten. Selanjutnya ada beberapa aspek hingga daftar rujukan dengan pola yang sama. Setelah mahasiswa menyusun sintesis makalah berdasarkan rubrik penilaiannya, mahasiswa mengupload tugas sintesis makalah tersebut dengan link sebagai berikut, dan penilaian bisa langsung dilakukan di link ini. Karena perwakilan mahasiswa yang mengupload tugas, sehingga yang tersubmit filenya sejumlah 11, dan untuk penilaiannya bisa dilakukan di masing-masing identitas mahasiswa. Misalnya seperti ini, dapat dilakukan nilai langsung dengan memberikan keterangan. Nilai ini karena tiap-tiap nomor mendapatkan skor berikut. Dan penjelasan ini sama seperti yang ada di rubrik penilaiannya. Untuk informasi berikutnya di pertemuan ke-3, pertemuan ke-4, pertemuan ke-5, ke-6, hingga pertemuan ke-16 memiliki pola yang sama. Setelah dijelaskan strategi pembelajaran melalui delivery, interaction, dan assessment, berikutnya akan disampaikan cuplikan pembelajaran yang telah dilakukan di mata kuliah pengembangan praktikum IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dulu. Silakan teman-teman lihat di layarnya. Dengarkan ya sejenak pembahasan atau pengantar, lebih tepatnya tentang outcome praktikum IPA di SMP. Saatnya pertemuan kedua, saatnya kita membahas mengenai outcome praktikum IPA di SMP. Ada bingkai yang memisahkan keempat kata, yaitu outcome, praktikum, IPA, dan SMP. Nah, masing-masing 4 kata ini yang akan kita bahas lebih detail di pertemuan hari ini. Harapannya teman-teman tidak lagi ragu untuk menyampaikan hasil olah pemikirannya. Sebenarnya, yang nantinya akan teman-teman ulas di kelompok ya, ruang lingkup dari breakout room nanti yang harus teman-teman lakukan itu diawali dari pengalaman. Sebelum kita membahas mengenai apa itu outcome-nya, praktikumnya, kemudian IPA, dan juga SMP, masing-masing keempat kata tadi, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, itu berkaitan atau memiliki karakteristik. Nah, untuk sampai paham tentang karakteristik tadi, kita awali dulu membentuk peta pemahaman ya, atau membentuk anak tangga pemahaman diawali dari pengalaman. Ini secara pengalaman, secara individu bagaimana. Contohnya, pada saat saya melakukan kegiatan praktikum untuk mengamati morfologi dan juga anatomi
tumbuhan gitu ya, bunga spesifiknya, apa yang saya dapatkan? Misalkan saya tahu ternyata bunga yang saya cari-cari ini struktur dari benang sarinya ini, kemudian gambarnya seperti ini, dan secara anatominya bentuknya seperti ini misalkan. Itu adalah asumsi saya atau pendapat saya setelah saya melakukan serangkaian kegiatan praktikum sebelumnya. Kemudian dari pendapat saya tadi, ketika saya beranggapan bahwa setelah melakukan praktikum saya lebih paham atau ingatan saya lebih terperinci tentang sesuatu, benar atau tidak sesuai kajian literaturnya. Jadi pendapat saya yang di awal tadi tentang manfaat praktikum yang saya rasakan itu juga didukung dengan kajian literatur yang kemarin sudah teman-teman lakukan sebelum membuat sintesis makalah. Tentunya untuk kajian literatur ini teman-teman lakukan baik itu secara individu maupun kelompok. Dan harapannya setelah kajian literatur ini ada pemahaman baru. Pemahaman dari masing-masing teman-teman di dalam kelompoknya. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang manfaat praktikum tadi. Apakah manfaat praktikum tadi sesuai atau belum ya dengan pendapat saya? Akan kami bagi ke dalam 10 room sesuai dengan kelompok teman-teman. Silahkan nanti masuk secara manual berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di masing-masing breakout room waktunya 50 menit. Setelah itu kita kembali ke main room. Silahkan teman-teman bisa kita mulai untuk diskusi setiap kelompoknya. Izin masuk ya teman-teman. Jadi penjelasannya teman-teman sebenarnya sudah menjelaskan tentang pengalamannya. Hanya saja saya belum lihat tabelnya. Teman-teman membuat tabel nggak? Buat Ibu ada di sintesis makalah. Oke, coba ditampilkan. Siapa tahu tabelnya bisa lebih memahamkan saya tentang pengalaman yang sudah teman-teman dapatkan pada saat praktikum. Oke, coba ditunjukkan. Mana yang dalam bentuk tabel, bukan yang cerita dulu ya. Yang ini bukan? Iya Ibu, ini Bu yang buat berdasarkan indikator. Tapi kalau tabel kayak pembanding antara literatur, pengalaman, sama kesimpulan keduanya ada di paling atas, Dinda, di bagian lampiran pertama, yang tabel pertama. Ada nggak tabel yang menjelaskan pendapatnya Muhani, pendapatnya Eftin, pendapatnya Adinda dalam satu tabel? Ada nggak? Belum Bu, yang di tabel pengalaman saya jadikan satu. Itu sangat menarik loh pengalamannya teman-teman. Sebenarnya peta jalannya teman-teman sudah ada. Cuma kita mulai dulu ya dari runtutan awal sampai ke runtutan akhir. Coba yuk kita buat tabel secara sederhana dulu. Praktikum itu langsung melakukan, kita langsung praktikum atau ada tahapan sebelumnya kira-kira? Apa? Mempersiapkan. Persiapan ya, misalkan ya. Persiapan, terus apa lagi? Tahapan berikutnya? Pelaksanaan, Bu. Bagus. Terus apa lagi? Evaluasi, Bu. Bagus. Oke. Ini ya, manfaat praktikum. Misalkan di sini Eftin, Muhani, sama Adinda ya. Adinda. Ini manfaat praktikum serta pengalamannya. Terus kalau mau menghubungkan dengan kajian pustakanya diletakkan di mana kira-kira? Bisa nggak di tabel ini? Di ujung, Bu. Ujung tabel paling ujung mungkin, Bu. Berdasarkan literatur ya. Berdasarkan literatur atau kajian pustaka. Good job. Itu ya, nanti teknisnya teman-teman bisa olah lagi. Ini hanya contoh sederhana saja. Bisa dipahami teman-teman? Lanjut diskusi. Sebelum ke manfaat, harapannya teman-teman punya alur supaya kelihatan Hani bagaimana, teman-teman yang lain bagaimana, dan itu ketika dikumpulkan sangat sangat kaya, banyak informasi. Silahkan dilanjutkan, saya akan ke breakout yang lain. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana? Sudah sampai tahapan apa?
Punten Ibu, kami dari kelompok 3 izin menyampaikan bahwa kami sudah mempresentasikan PowerPoint kami dan juga udah di-record. Terima kasih. Coba saya mau tanya sama Pandu, Putri, dan Neng. Tadi penyampaiannya diawali dari penampilan tabel tidak? Izin menjawab Ibu, tadi kita pertama presentasi yang bagian PowerPoint tentang makalah kita. Nah, di dalam PowerPoint-nya juga udah ada tabel dari pengalaman kitanya, Bu. Oke, boleh ditampilkan lagi tentang tabelnya? Pengalaman dari breakout room sebelumnya di kelompok 1 sama kelompok 2, saya masih kesulitan untuk melihat pengalaman teman satu, teman yang lainnya di dalam tabelnya. Nah, kira-kira di tabel teman-teman ada atau tidak? Terus, kalau ini kan dapat menggunakan alat dan bahan praktikum dengan baik. Kira-kira gimana? Dari orang ke-1 sama orang kedua ini praktikum di tahapan yang mana? Coba dibaca lagi. Menggunakan alat dan bahan dengan baik, itu pada saat apa? Praktikum itu ada tahapan apa saja sih sebelum teman-teman praktikum? Apa langsung tiba-tiba praktikum gitu? Ada persiapannya. Ya, ada persiapannya, kemudian pelaksanaannya. Terakhir apa? Terakhir itu melaporkan hasil praktikumnya, Bu. Oke, atau Bentuknya laporan kerja. ya, atau evaluasi gitu ya. Benar nggak yang teman-teman lakukan tadi serangkaiannya tadi? Nah, ini sekarang coba dilihat lagi apakah teman-teman menyampaikan pengalamannya ini semuanya ada di semuanya ada di pelaksanaan misalkan, atau semuanya ada di persiapan, atau semuanya di evaluasi. Itu yang belum teman-teman kelompokkan ya, karena tahapan-tahapan praktikum itu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Siapa tahu pengalaman teman-teman jauh lebih kaya ketika mengingat kembali bagaimana persiapan hingga evaluasinya. Paham ya teman-teman? Paham, Ibu. Oke, kalau sudah ini kan pengalaman tuh. Nah, untuk yang kajian literatur di manfaat praktikum dari kajian literaturnya di tabel yang terpisah atau di tabel yang sama dengan ini? Izin menjawab Ibu, kalau misalkan yang berdasarkan literatur kita nggak pakai tabel, Bu. Oke, berarti berdasarkan pernyataan deskripsi gitu ya? Iya, tabel Benar. itu cuma yang pengalaman pribadi, Bu. Nanti pelan-pelan coba yang dalam bentuk cerita panjang tentang kajian pustaka itu disandingkan dengan ini, dengan tabel. Benar nggak ya pendapat saya tadi, masing-masing orang tadi, terus kemudian manfaat praktikum dari kajian pustakanya ini, oh ternyata benar, dan lain sebagainya. Harapannya di sana nanti dalam satu tabel teman-teman sudah bisa membandingkan antara pendapatnya dengan referensinya, sehingga nanti ada pemahaman baru, oh ternyata pendapat saya nggak benar. Pada saat saya membawa alat itu justrunya lebih membuat saya tahu tentang praktikumnya, ini saya tambah nggak tahu gitu misalkan. Gitu ya? Sudah ada pandangan belum teman-teman? Oke, lanjut diskusinya. Saya move ke ruangan yang lain. Terima kasih. Kita kembali lagi ke mana? Ke laptop. Atau kembali lagi ke mana? Kembali ke main room. Ada yang ingin mau menyampaikan supaya saya tahu juga hasilnya? Iya, Bu. Sok, silakan, Bu Anissa. Terkait membuat tabel-tabel yang manfaat dengan pengalaman pribadi itu di setiap anggota kelompok. Nah, di sini kita tuh punya 4 manfaat. Yang pertama itu praktikum membangkitkan motivasi belajar IPA, praktikum mengembangkan keterampilan dasar, melaksanakan eksperimen, lalu praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah, dan praktikum menunjang pemahaman materi pelajaran. Nah, di situ kita tanya satu-satu setiap anggota kelompok. Ketika pengalaman kita tuh seperti apa? Contohnya itu kalau saya itu melalui praktikum tuh kami bersemangat gitu tuh dalam memahami pembelajaran karena belajarnya secara langsung gitu. Terima kasih banyak Bu Anissa. Ini di room 8 ya. Tadi ada Bu Tri yang raise hand. Iya Ibu, izin share screen Bu, berdasarkan. Silakan. Iya, di sini kami membuat tabel terbaru gitu dengan masing-masing dari perorangan memberikan pandangan atau pengalamannya. Nah, di sini ada yang pertama itu ada saya sendiri, Triutami, pengalamannya itu pada saat praktikum semester 2 di laboratorium IPA
eksperimen mikroorganisme yang terdapat dalam sampel. Saat itu terdapat pembagian peran dari masing-masing individu. Nah, asumsi yang saya dapatkan dari pengalaman tersebut yaitu melakukan kegiatan praktikum. Melalui kegiatan praktikum ini dapat menambah tingkat kolaborasi antar individu. Masing-masing individu sudah memiliki perannya seperti ada yang mempersiapkan alat dan bahan, ada yang menulis hasil data eksperimen, ada yang mengeksekusi eksperimen dan dokumentasi. Dengan adanya peran tersebut dapat meningkatkan kolaborasi dan mempermudah kegiatan praktikum berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan kajian literatur yang sudah saya baca, yaitu menemukan bahwa memperkuat dari pengalaman yang saya dapatkan menemukan bahwa menurut Yeni Suryaningsih 2017 menyatakan bahwa kegiatan praktikum yang dilakukan dalam pembelajaran nantinya juga akan dapat mengembangkan banyak keterampilan, baik keterampilan fisik maupun keterampilan sosial, dan juga dapat meningkatkan sikap kolaborasi. Nah, itu dari pengalaman saya. Berarti lebih ke impact dari dampaknya tadi, asumsi tadi, berujung ke manfaat yang tidak hanya melakukan praktikum ya, tapi ada dampak lebih setelah teman-teman melakukan kegiatan praktikum. Arahnya ke sana. Yuk, silahkan Bu Neng, bagaimana? Terkait dari outcome-nya, tadi belum sempat disampaikan bahwasanya kami juga mengambil salah satu sampel dari salah satu jurnal tentang outcome pelaksanaan praktikum IPA di SMP yang sesuai dengan kurikulum 2013. Ternyata dari hasil kajian yang sudah dilakukan penulis, dari sana saya sebagai pembaca dapat menyimpulkan bahwasannya dari outcome pelaksanaan praktikum IPA itu berdampak berlanjutan kepada siswanya di kelas, yang nantinya itu berdampak baik kepada dirinya pribadi bahkan lingkungannya sendiri. Di sana itu siswa itu kayak lebih paham ketimbang hanya mendengarkan materi saja oleh penyampaian si guru di kelas. Melainkan ketika mereka melakukan penerapan atau melakukan praktikum di kelas, anak-anak lebih paham dan juga lebih lugas ketika mereka melakukan praktikum itu sendiri. Di mana hasil dari observasi, kemudian kesimpulan dari apa yang mereka sudah lakukan di kelas ataupun di laboratorium yang sudah mereka lakukan, ternyata itu berdampak lagi di kemudian hari, yang dimana itu saya lihat termasuk outcome yang jangka panjangnya sudah terlihat. Karena hasil dari sanalah yang nantinya bakal dikaitkan kepada kontekstual kehidupan mereka sendiri, tidak hanya secara pribadi. Ada beberapa hal yang memang kita sandingkan kembali kepada kajian pustaka yang sudah kelompok saya cari, di mana tadi ada 4 kajian pustaka yang dimana semua dari kajian pustaka itu atau teori yang ada itu semuanya hampir sama, di mana menekankan tentang motivasi, bahkan lain halnya yang berkaitan dengan praktikum itu sendiri. Tetapi yang lebih akurat dan pemanfaatan praktikum di IPA SMP sesuai dengan kurikulum ini ternyata dari Rustaman tahun 2005, dan dibandingkan dengan tabel yang sudah ada dari 2 orang tadi Ibu, ternyata itu ada hal yang memang sama dan ternyata diterapkan, dan itu menjadi jangka panjang yang akhirnya dibawalah ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Bu Neng. Kami sudah menyiapkan sesuatu ya buat teman-teman. Tanda kasih dan sayang kami dalam bentuk PPT. PPT untuk evaluasi teman-teman, dan coba lihat apa yang kami sampaikan di PPT itu juga yang sudah teman-teman sampaikan tadi, dievaluasi. Mulai dari manfaat praktikum yang tidak semuanya output, dan semuanya output mungkin tapi belum ke outcome-nya, atau sebaliknya misalkan ke outcome-nya. Nah, itu sudah ada di PPT yang kami sampaikan di Ispada ya. Kita akhiri, coba tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, good job deh buat teman-teman. Ditingkatkan lagi. Tidak puas sampai di sini, semoga minggu depan jauh lebih luar biasa lagi. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, dan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, penjelasan tadi adalah cuplikan pembelajaran yang telah dilakukan di mata kuliah pengembangan praktikum IPA. Sekian video dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.